Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di pagi yang berbarokah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus tak henti-hentinya memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat batinah maupun nikmat zahirah. Dan kita terus berusaha untuk membasahi lisan-lisan kita dan mengucapkan alhamdulillah dan alhamdulillah, terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di pagi yang berbarokah ini kembali kita akan lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, yang beliau menjelaskan tentang tafsir surat Yusuf, yang dimana kemarin kita telah sampai di ayat yang ke-44, dan insyaallah dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan ayat-ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah berkata orang yang selamat dari keduanya, waddakara ba'da ummatin, setelah dia ingat setelah berlalunya masa, ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun, aku akan menyampaikan kepada kalian tentang takwilnya, maka utuslah aku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang selamat dari penjara, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam sudah berbuat baik kepada orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari penjara, maka Allah Subhanahu wa taala dengan maha latifnya Allah, dengan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab.
sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan agar Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari penjara, yaitu mimpi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang raja. Mimpi dan bertanya kepada pemuka-pemuka kerajaan, dan ternyata pemuka-pemuka kerajaan tersebut tidak bisa mentakwilkan mimpi tersebut, bahkan mereka mengatakan qalu adghathu ahlam. Justru mereka mengatakan ini hanya sekedar kembang mimpi yang tidak ada artinya. Setelah pemuka-pemuka kerajaan, orang-orang alimnya kerajaan tidak bisa mentakbir mimpi, maka teringatlah orang yang selamat tadi, karena dia sebelumnya di penjara bermimpi dan bertanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa qala alladzi naja minhuma, dan telah berkata orang yang selamat dari keduanya, ay minal fatayaini, dari dua orang muda, wa huwa alladzi ra'a annahu ya'siru khamra, yaitu orang yang dia telah melihat bahwasanya dia akan menuangkan khamr. Wa huwa alladzi awsahu Yusuf an yudzakkirahu inda rabbih, dialah orang yang Nabi Yusuf alaihi salam telah mewasiatkan kepadanya untuk menyebutkan Nabi Yusuf alaihi salam di sisi tuannya. Wadzakara ba'da ummatin ay wa tadzakkara Yusuf, akhirnya dia ingat dengan Nabi Yusuf alaihi salam dengan mimpi yang dia telah lihat dulu. Wa ma jaralahu fi ta'birihi li ru'yahuma, akhirnya dia teringat dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan apa yang terjadi kepada dirinya di dalam takbir yang Nabi Yusuf alaihi salam telah takbirkan bagi keduanya. Wa ma wasahu bihi, dan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada orang tersebut. Wa alima annahu kafilun bi ta'biri hadhihi ru'ya ba'da muddatin minas sinin, akhirnya orang tersebut yakin bahwasanya dialah Nabi Yusuf alaihi salam adalah kafil yang bisa mentakwilkan ru'yah setelah bertahun-tahun ini. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun, aku akan mengabarkan kepada kalian dengan takwilnya, fa arsilun, maka utuslah aku kepada Nabi Yusuf alaihi salam supaya aku tanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya fa arsaluhu, diutuslah orang yang selamat tersebut diutus kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Faja'a ilaihi, dia datang kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, walam ya'nafhu Yusuf ala nisyanihi. Nabi Yusuf alaihi salam tidak mencela orang tersebut karena apa? Karena lupa yang dia telah lakukan. Bukan ketika dia datang Nabi Yusuf alaihi salam, kamu sekarang butuh apa? Giliran butuh baru datang ke saya. Enggak gitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam ketika orang tersebut datang kemudian tanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam, walam ya'nafu Yusuf ala nisyanihi. Nabi Yusuf alaihi salam tidak mencela, Nabi Yusuf alaihi salam tidak nyalahkan. Kenapa engkau enggak menyebutkan aku mulai dulu, padahal sudah aku wasiatkan. Sekarang saya sudah tinggal di penjara bertahun-tahun, giliran kamu butuh baru kamu datang kepada saya. Enggak. Nabi Yusuf seperti yang selalu kita sampaikan, Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang yang mukhlis. Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang yang ikhlas. Ketika dia berbuat baik, ketika melakukan sesuatu kebaikan, yang diinginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus berusaha untuk kita terapkan di dalam diri kita sendiri. Terkadang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada teman kita, ketika ada tetangga kita, ketika ada mungkin saudara kita yang datang kepada kita, kita bantu dia. Kemudian apa? Kemudian kita bantu, kita beri bantuan. Kemudian
ketika kita butuh bantuan dia nggak bantu kita, apa yang kita lakukan biasanya? Awas kon lek butuh wopo, kan seperti itu kan. Butuh wopo kan sak jungkir balik gak akan tak tolongi. Itu biasanya sifat manusia. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita. Nabi Yusuf sudah baik nih sama orang di penjara. Sudah baik sama orang di penjara, diajari takwil mimpi, dikasih tahu dan lain sebagainya. Diajari tauhid, diajari agama. Habis itu apa? Minta tolong, sebutin saya nanti di hadapan apa? Di hadapan tuanmu. Siapa tahu apa? Siapa tahu nanti tuanmu itu belas kasihan kepada saya. Siapa tahu tuanmu nanti itu akan melepaskan saya. Subhanallah, lali, lupa. Lupa ini orang untuk menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia butuh kepada Nabi Yusuf, datang lagi. Nabi Yusuf alaihissalam gak pernah ngambil hati, ya sudah. Ketika dia lupa, dia gak membalas kebaikannya, ya sudah, mau gimana lagi. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada apa? Kepada orang, mengikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa? Kita mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan tentang hakikat orang-orang yang mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu tentang hakikat akhirat. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ma ahsana atharahum 'alan nas wa ma asaa atharun nas 'alaihi. Orang itu harus punya prinsip, dia harus menjadi orang yang paling baik, paling yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan inilah hakikat ahlul ilm, para anbiya dan orang-orang yang mereka mengikuti para nabi. Bagaimana prinsip mereka di dalam perjalanan hidup? Ma ahsana atharhum 'alan nas, kata Imam Ahmad. Begitu luar biasa kebaikan mereka, athar mereka, dampak mereka kepada manusia. Meskipun apa? Wa ma asaa atharun nas 'alaihi. Meskipun orang itu berbuat buruk kepada dirinya. Yang penting apa? Sudah kita berbuat baik. Meskipun orang lain itu berbuat buruk kepada kita, tidak usah diambil hati, tidak usah diambil difikirkan. Yang penting apa? Yang penting kita berbuat baik kepada orang lain dan bagaimana dampak kita itu kepada orang lain. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Coba kalau kita lihat para anbiya, kebaikannya para anbiya kepada manusia seperti apa, Pak? Terus memberikan kebaikan. Nabi Muhammad SAW kepada umatnya terus memberikan kebaikan. Meskipun apa? Meskipun orang-orang itu mencela Nabi Muhammad, meskipun orang-orang itu dahulu berusaha memerangi Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah? Antum tulaqa, kata Rasulullah SAW, kalian semua adalah apa? Sudah bebas. Dahulu mereka adalah orang-orang yang memerangi Rasulullah SAW. Bukan malah wah ini kesempatan saya balas dendam, enggak. Tapi apa? Justru Rasulullah SAW mengatakan antum tulaqa, kalian semua sudah terbebas dari semua apa yang telah kalian lakukan dahulu. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita lihat para salafus saleh bagaimana mereka dahulu seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah taala dipenjara oleh pemerintahannya gara-gara apa? Mengatakan apa? Al-Qur'an kalamullah. Dipenjara Imam Ahmad rahimahullah taala. Sampai ketika Imam Ahmad dipenjara, sampai diceritakan bahwasanya apa? Rantainya Imam Ahmad itu jauh lebih berat dari tubuhnya Imam Ahmad sendiri. Dan begitu Imam Ahmad disuruh jalan begitu jauhnya. Tapi Imam Ahmad rahimahullah taala ketika sudah dibebaskan, apakah Imam Ahmad terus ketika ada khalifah datang kemudian diusir? Enggak. Imam Ahmad rahimahullah taala tetap berusaha baik dengan orang yang buruk kepada Imam Ahmad. Inilah kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, walam ya'nafhu Yusufu 'ala nisyanihi. Nabi Yusuf alaihi salam tidak mencela
orang tersebut atas lupa yang telah dia lakukan. Bal istama'a ma yas'aluhu anhu, bahkan Nabi Yusuf alaihi salam benar-benar mendengar apa yang ditanyakan dari orang tersebut. Wa ajabahu an dzalika faqala, maka Nabi Yusuf alaihi salam pun menjawab dengan apa yang dia tanyakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-46, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Orang tersebut ketika sudah sampai kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dan Nabi Yusuf alaihi salam pun menerima kedatangan orang tersebut, maka orang tersebut mengatakan, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina, wahai Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, aftina, berilah petunjuk kepada kami, fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf, pada sebuah mimpi, yaitu 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui tentang takwil mimpi tersebut. La'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun, agar aku kembali kepada manusia la'allahum ya'lamun, dan sehingga mereka mengetahui tentang takwil mimpi tersebut. Maka Nabi Yusuf alaihi salam pun mendengar tentang takwil mimpi yang disebutkan, mendengarkan tentang mimpi yang disebutkan oleh orang tersebut. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, fa innahum mushtaquna li ta'biriha wa qad ahammathum, karena sesungguhnya mereka ini raja dan pemuka-pemuka kaum ketika itu, mereka sudah merindukan tentang takbir mimpi ini, karena ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam fa'abbara Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam pun mentakbirkan mimpi tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasabtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nasu wa fihi yaqsirun. 3 ayat ini, ayat yang ke-47, ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-49, ini adalah merupakan takwil dari mimpi tersebut. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Kata Nabi Yusuf alaihi salam, qala tazra'una sab'a sinin. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, kemudian tazra'una sab'a sinin, engkau bercocok tanam 7 tahun. Disuruh oleh Nabi Yusuf alaihi salam untuk bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuh. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian apa yang kamu hasadtum, apa yang engkau panen, ya. Ya, tuai itu apa? Panen. Ya. Apa yang engkau panen? Fama hasadtum fadharuh, maka engkau hendaklah kamu biarkan di tangkainya. Fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang engkau makan.
Disuruh sama Nabi Yusuf alaihi salam, disuruh untuk apa? Untuk bercocok tanam seperti biasanya selama 7 tahun. Dan ketika engkau sudah waktunya panen, engkau panen tumbuhan atau tanaman-tanaman tersebut, dan engkau biarkan tanaman-tanaman tersebut itu di tangkainya. Makanan zaman orang dahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yaitu apa? Seperti halnya gandum, padi gitu. Jadi jangan digiling. Enggak boleh digiling, biarkan berada di tangkainya. Dan ternyata ini ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya apa? Yang ditanam tadi itu tidak rusak, tidak rusak. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah 7 tahun itu akan apa? Akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Thumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas. Yang di mana terloncat ya. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian datang setelah itu sab'un shidad, 7 tahun setelahnya itu akan datang masa paceklik, masa kesulitan. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun-tahun sulit, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Disuruh oleh Nabi Yusuf alaihi salam, setelah 7 tahun dia bercocok tanam, kemudian disuruh disimpan, enggak langsung dihabiskan. Karena apa? Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad, akan datang setelahnya 7 tahun yang sangat sulit. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna, yang dimana hendaklah kalian memakan apa yang kalian simpan tadi. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari apa-apa yang engkau simpan. Suruh disimpan lagi. Kenapa disuruh disimpan lagi? Nabi Yusuf alaihi salam pun mengatakan apa? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas wa fihi yasirun. Karena akan datang lagi 1 tahun di mana manusia itu apa? Akan butuh, fihi yughathun nas. Dan mereka apa? Dan mereka akan minta pertolongan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seorang pemuda tersebut akhirnya sudah mendapatkan jawaban dari takbir yang dimimpikan oleh rajanya. Sesadi rahimahullahu taala menjelaskan di dalam tafsirnya, beliau mengatakan fa'abbara Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam pun mentakbirkan mimpi tersebut. As-sab'ul baqaratis siman wasab'u sumbulatil khadar bi annahunna sab'u sinina mukhsabat. Nabi Yusuf alaihi salam mentakbirkan bahwasanya 7 sapi yang gemuk-gemuk dan 7 tangkai yang hijau-hijau ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam bi annahunna sab'u sinina mukhsabat. Itu adalah merupakan 7 tahun yang subur. Jadi sapi yang gemuk-gemuk sama tangkai yang hijau itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dengan apa? 7 tahun yang sangat subur. Wasab'ul baqaratil ijaf wasab'u sumbulatil yabisat bi annahunna sinina mujdabat. Sedangkan 7 sapi yang kurus-kurus dan tangkai yang kering itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dengan 7 tahun yang kering kerontang, yaitu masa paceklik. Wala'alla wajhu dzalika wallahu a'lam annal khasab wal jadb lamma kana al harf mabniyan alaihi
Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, kenapa Nabi Yusuf alaihi salam mentakwilkan dengan hal tersebut? Beliau mengatakan Allahu a'lam sisi pentakwilannya, karena apa? Subur dan kering itu adalah merupakan apa? Al-harth mabniyan alaihi. Orang kalau dia mau menanam sesuatu itu dibangun di atas tanah yang subur atau enggak, dia akan lihat dulu ini tanah subur atau tanah enggak bisa ditanami. Wa annahu idza khasala al-khasab qawiyatiz zuru' wal huruth. Dan ketika tanah yang akan ditanami tersebut adalah merupakan tanah yang subur, maka apa? Akan mudah untuk tumbuh, akan bagus hasil tanamannya. Wa husnu manzariha, dan akan baik penampakannya. Wa kathurat ghalaha, dan akan banyak apa? Buah-buahannya. Wal jadbu bil aksi min dzalik. Dan adapun kalau tanahnya itu enggak bagus, maka apa? Antum nanam juga enggak akan bagus. Karena orang kalau mungkin ada pertanian, bapak-bapak pasti akan melihat tanah yang subur, tanah yang enggak subur. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan hal tersebut ketika melihat sapi, ketika melihat tangkai. Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkannya dengan apa? Dengan hasil dari panen. Karena apa? Sesuatu yang dipanen itu berasal dari sesuatu yang subur dengan tidak yang subur. Itu yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Wa kanatil baqar hiya allati tahruthu 'alaiha al-ard. Dan sapi itu yang apa bahasa nih Pak ya? Kalau bahasa saya itu brujul. Apa? Membaca. Betul. Brujul baca. Jadi kenapa yang dimimpikan oleh raja tersebut sapi? Karena sapi itu yang membaca. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Wa tasqa 'alaiha al-khuruth fil ghalib, dan sapi itu yang kalau mau nanam padi kan biasanya kalau dulu saya masih kecil itu kan dibajak. Gitu kan. Kalau sekarang sudah pakai mesin, kalau dulu masih pakai sapi kalau di kampung saya. Wasumbulat hiya a'dhamul aqwat wa afdaluha. Sedangkan apa? As-sumbulat yaitu seperti gandum itu adalah sebaik-baik makanan. Sebaik-baik makanan. Abbaraha bidzalik, hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam mentakbir dengan hal tersebut liwujudil munasabah, karena ada kaitannya dengan apa? Sumbulat, tangkai gandum dengan apa? Dengan bakor, yaitu dengan sapi. Fajama'a lahum fi ta'wiliha bainat ta'biri wal isyarati lima yaf'alunahu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam menggabungkan antara takbir mimpi dan apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan. Nabi Yusuf alaihissalam mentakbir dulu mimpinya. Apa sapi yang gemuk itu apa? Kemudian terus tangkai itu apa? Kemudian sapi yang kurus itu apa? Kemudian terus tangkai yang kering itu apa? Setelah ditakbirkan, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan isyarah apa yang harus dilakukannya. Wa yasta'idduna bihi minat tadbiri fi sinanil khisab. Sehingga akhirnya apa? Mempersiapkan tahun-tahun di mana itu adalah merupakan tahun-tahun paceklik ila sananil jadb. Faqala tazra'una sab'a sinina da'aba ay mutatabi'at. Hendaknya engkau menanam apa? 7 tahun seperti biasanya selama apa? Terus menerus. Fama hasadtum, dan apa yang kalian panen mintil kazuru' dari tanaman-tanaman tersebut, fadaruh ay utrukuh fi sumbulihi li'annahu abqalahu wa ab'ada minal iltifati ilaihi. Biarkan itu berada di apa? Di tangkainya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, li'annahu abqalahu, karena sesungguhnya itu jauh lebih apa? Lebih membuat tanaman-tanaman tersebut atau hasil tanaman tersebut itu jauh lebih awet, enggak rusak. Wa ab'ad minal iltifati ilaihi, sehingga tidak mudah rusak. Dan ini mungkin bapak-bapak jauh lebih pengalaman ya, apalagi kalau ada penjual beras mungkin beras itu mungkin kalau sudah digiling itu lebih mudah rusak dibandingkan ditaruh masih belum digiling, bisa bertahun-tahun.
illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit dari engkau yang engkau akan makan. Ai dabbiru aidon aklukum, disuruh mengatur juga makanan orang tersebut fi hadhihi sininal khosbah, di tahun-tahun subur. Jangan langsung dihabisin. Disuruh ngatur juga, makanya jangan banyak-banyak. Disuruh diet dulu, disuruh untuk sedikit makannya. Wal yakun qalilan, hendaknya kalian makan sedikit. Liyaktsura ma tudakhiruna wa yu'adhimu naf'ahu wa waqa'ahu. Supaya apa? Supaya engkau simpan dan akhirnya manfaatnya itu lebih banyak. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika, kemudian datang setelah itu, setelah tahun subur, ba'da tilkas sinina sab' al-mukhsabat, setelah tahun-tahun subur, sab'un syidad, 7 tahun mujdabat jiddan, betul-betul 7 tahun paceklik. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna, ay ya'kulna jami'a maddakhartumuhu walau kana katsiran illa qalilan mimma tuhsinun, ay tamna'unahu minat taqdimi lahunna. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ketika 7 tahun paceklik itu sudah datang, maka apa? Engkau makan yang engkau maddakhartumuh, yang engkau apa? Simpan. Walau kana katsiran, meskipun itu banyak, illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari apa yang engkau simpan. Untuk apa? Untuk orang-orang yang nanti akan datang meminta bantuan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Kemudian summa ya'ti min ba'di dzalika ay ba'da sab'i syidad, kemudian setelah 7 tahun yang paceklik, amun fihi yughathun nas wa fihi yasirun, ay fihi takthurul amtar was-suyul wa takthurul ghalat wa tazidu ala aqwatihim hatta innahum yasirun al-inab wa nahwahu ziyadata ala aklihim. Setelah 7 tahun subur, kemudian 7 tahun paceklik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma ya'ti min ba'di dzalika, kemudian datang setelah tahun itu apa? Amun fihi yughathun nas wa fihi yasirun. Ada tahun di mana di situ manusia akan turun banyak sekali hujan, dan manusia pun nanti akan apa? Wa fihi yasirun, bikin asir atau bikin jus. Yasirun itu bikin jus inap. Jus inap itu jus anggur. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan takthurul amtar wasuyul, akan banyak hujan yang akan turun, wa takthurul ghalat wa tazidu ala aqwatihim, dan hingga akhirnya menjadi apa? Tanah yang subur kembali. Makanan-makanan pun akan menjadi banyak. Hatta innahum yasirunal inab, sampai mereka apa? Bikin jus anggur, wa nahwahu, dan yang semisalnya. Ziyadatan ala aklihim, sebagai tambahan dari makanan mereka. Wala'alla istidlalahu ala wujudi hadzal am al-khasb ma'a annahu ghairu musarrah bihi fi ru'yal malik li'annahu fahma min at-taqdiri bisab'i syiddat anna al-'am alladhi yaliha yazulu bihi shiddatuha. Sebenarnya di dalam mimpi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada tahun ini. Karena yang dimimpikan hanya sapi betina gemuk, sapi betina kurus, kemudian terus tangkai kering sama sampai tangkai hijau. Enggak ada yang ditakwilkan ini. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam karena cerdasnya di dalam memahami sesuatu, ketika setelah kering ya pasti apa? Subur kembali. Makanya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan apa? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas wa fihi yasirun. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Wa minal ma'lum annahu la yazulul jadb al-mustamir sab'a sinin mutawaliyat illa bi amin mukhsab jiddan. Dan sesuatu yang telah diketahui bahwasanya apa? Paceklik itu akan terus-menerus selama 7 tahun, itu tidak ada hentinya. Nah, untuk memberhentikan paceklik tersebut dengan apa? Ya dengan masa subur. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Wa illa lamma kana litakdiri faidah
falamma raja'a ar-rasulu ilal maliki wan nas wa akhbarahum bi ta'wili Yusuf lirru'ya ajibu min dzalika wa farahu biha asyaddal farah. Maka tatkala Nabi Yusuf alaihi salam sudah ngabarkan kepada orang tadi, sudah dikabarkan kepada orang tadi tentang takwilnya, akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut pun kembali kepada raja dan mengabarkan dengan apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan mereka pun ajibu min dzalik, yaitu apa? Terheran-heran dengan takwil tersebut, dan mereka pun senang dengan takwil tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-maliku tuni bih falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Maka raja tersebut ketika mendengar tentang apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, raja tersebut mengatakan wa qala al-maliku tuni bih, datangkan dia kepadaku. Disuruh untuk dikeluarkan dari penjara. Ini awal Nabi Yusuf alaihi salam dikeluarkan dari penjara karena sebab apa? Sebab ilmu nikmat batinah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam menjadikan apa? Menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam boleh diangkat. Maka kita berusaha untuk mencari nikmat batinah ini. Bukan hanya nikmat dhahirah saja. Terkadang nikmat dhahirah justru malah menjadi apa? Jadi apa, Pak? Bencana. Ya kan? Betapa banyak kita punya harta, masya Allah, gitu kan? Banyak. Ketika sudah meninggal malah justru jadi bencana, jadi masalah. Kenapa? Rebutan anak-anak kita dengan warisan yang kita tinggalkan. Makanya yang paling baik yang kita tinggalkan kepada keluarga kita yaitu nikmat batinah, ilmu. Dan ini yang harus betul-betul kita berusaha berikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Bagaimana kita berusaha untuk mendidik mereka. Bukan hanya sekedar mengumpulkan apa? Mengumpulkan harta terus untuk apa? Untuk membesarkan anak-anak kita. Terkadang pas waktu kita tinggal justru malah apa? Justru malah jadi tukaran, jadi tengkar karena nikmat dhahirah tersebut. Maka Nabi Yusuf alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai diangkat derajatnya dengan apa? Nikmat batin, yaitu ilmu. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dikasih nikmat dhahirah, ujiannya banyak. Ujian sangat banyak. Maka waqala al-maliku utuni bih. Raja akhirnya mengatakan utuni bih. Datangkan dia kepadaku. Falamma ja'ahur rasulu, maka tatkala utusan tersebut sudah datang kepada Nabi Yusuf alaihi salam, qala, Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan irji ila rabbika, kembalilah kamu kepada tuanmu, kepada rajamu. Fas'alhu, tanyakan kepada rajamu, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun, bagaimana keadaan perempuan-perempuan yang mereka telah memotong tangan-tangan mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Rabbku dengan mengetahui tipu daya mereka. Maka disuruh kembali utusan yang diutus oleh raja kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dan disuruh untuk mendatangkan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam hanya ngomong, baliklah kamu dulu ke rajamu, tanyakan tentang apa? Tentang wanita-wanita yang dahulu apa? Motong-motong tangan mereka. Bagaimana keadaan mereka? Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala wa qala al-malik liman indahu, mengatakan kepada orang yang berada di sampingnya, utuni bihi, datangkan Nabi Yusuf kepadaku, ai bi Yusuf alaihi salam, bi ay yukhrijuhu minas sijnin wa yuhdiruhu ilaihi, agar mereka mengeluarkan Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara dan menghadirkan Nabi Yusuf alaihi salam kepada orang tersebut. Falamma jaa Yusuf ar-rasul wa amarahu bil hudur indal malik imtana'a anil mubadarah ilal khuruj. Tatkala sudah sampai utusan tersebut, malah justru Nabi Yusuf alaihi salam apa? Imtana'a anil mubadarah ilal khuruj. Justru malah menahan dirinya dari bersegera dari keluar. Kalau kita disuruh keluar dari penjara, alhamdulillah.
Nabi Yusuf alaihissalam tenang, melihat keadaan ini di luar ini banyak fitnah, banyak fitnah. Makanya tidak tergesa-gesa. Terkadang kita lebih cepat Pak urusan fitnah. Kita kalau dengan fitnah itu subhanallah bersegera mungkin ya kan. Urusan dunia itu kan fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau suruh cari kerjaan, ada fulus di situ. Subhanallah. Gesit, Pak. Padahal itu fitnah. Itu di sana ada taklim. Si ustaz ngantuk, si ustaz tidur, apalagi habis subuh. Enak duduk taklim sambil senderan tidur. Maka Nabi Yusuf alaihissalam imtana'a anil mubadarah ilal khuruj. Nabi Yusuf alaihissalam justru malah menahan diri bersegera untuk keluar. Hatta tatabayyana bara'atuhu at-tammah. Sampai apa? Sampai betul-betul jelas bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu gak salah. Betul-betul melepaskan kesalahan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hadza min sabrihi wa aqlihi wa ra'yihi tam. Ini termasuk diantara apa? Sabarnya Nabi Yusuf, cerdasnya Nabi Yusuf, dan bagaimana kecerdasan Nabi Yusuf itu betul-betul sempurna. Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu kan masuk penjara dituduh berbuat zina dengan perempuan-perempuan atau dengan istri raja. Dan perempuan-perempuan tersebut bikin makar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf di penjara. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam pengen baro'ah, pengen menunjukkan bahwasanya apa? Saya itu nggak salah. Nggak apa-apa saya keluar, tapi apa? Tanyakan dulu kepada mereka. Faqala lirrasul irji ila rabbika. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, yakni bihi al-malik. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tanyakan kepada rajamu, bagaimana keadaan wanita-wanita yang mereka telah memotong tangan mereka. Is'alhu ma sya'nuhunna wa qissatuhunna fa inna amrahunna dhahirun muttadihun. Tanyakan kepada rajamu tentang keadaan wanita-wanita tersebut, kisah-kisah wanita-wanita tersebut, karena perkaranya mereka itu adalah perkara yang jelas. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya apa? Rabbku itu dengan makar mereka itu maha mengetahui. Maka raja pun mendatangkan mereka. Qala ma khatubukunna idrawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Maka raja tersebut pun mendatangkan wanita-wanita tersebut dan mengatakan, qala ma khatubukun. Bagaimana keadaan kamu? Idrawattunna Yusufa an nafsi. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka pun berkata, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Kata wanita-wanita tersebut, mereka mengatakan, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala, ma alimna alaihi min su'. Kami tidaklah mengetahui atas Nabi Yusuf dari kejelekan. Ini menunjukkan baro'ah Nabi Yusuf alaihi salam. Betul-betul Nabi Yusuf itu tidak ada kejelekan pada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalat imra'atul azizil ana hashasal haq. Istri raja yang menuduh Nabi Yusuf alaihi salam itu berzina dengan dirinya, dia pun berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Al-ana hashasal haq. Sekarang betul-betul jelas kebenaran tersebut. Ana rawatuhu an nafsihi. Aku yang menggoda dan merayunya. Wa innahu laminas shadiqin. Dan sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam itu termasuk di antara orang-orang yang jujur. Semua sudah ngaku akhirnya. Bahwasanya apa? Yang menggoda itu adalah merupakan wanita tersebut. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa'ahdarahunna al-malik. Akhirnya raja pun mendatangkan apa? Perempuan-perempuan tersebut. Wa qala ma khatubukun ay sya'nukun. Bagaimana keadaan kalian? Idrawattunna Yusufa an nafsihi fahal ra'aitunna minhu ma yarib. Apakah engkau melihat dari Nabi Yusuf alaihissalam sesuatu yang meragukan?
fabarra'nahu. Akhirnya apa? Wanita-wanita tersebut apa? Memberikan kesaksian tentang Nabi Yusuf alaihi salam dan mengatakan wa qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Ai la qalil wala katsir. Fahina idzin zala sababul ladzi tambani alaihi tuhmah wa lam yabqa illa ma inda imra'atil aziz. Wanita-wanita tersebut mengatakan enggak ada keburukan pada Nabi Yusuf alaihissalam, enggak sedikit, enggak banyak, la qalil wala katsir. Maka ketika ini apa? Hilanglah sebab apa? Tuduhan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Walam yabqa illa ma inda imra'atil aziz. Enggak tersisa kecuali apa? Istri raja sendiri. Makanya istri raja akhirnya ngomong, faqalat imra'atul azizil ana hashasul haq. Sekarang sudah jelas kebenaran. Tamhadu wa tabayyanu. Sudah jelas yang namanya kebenaran. Ba'dama kunna nadkhulu ma'ahu minas su'i wat tuhmah. Setelah apa? Kita nuduh Nabi Yusuf alaihi salam dengan kejelekan, bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam yang merayu. Ma'aujaba lahu sijn, yang akhirnya menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Di penjara. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Bahwasanya akulah yang merayu, akulah yang mengajak Nabi Yusuf alaihi salam, dan sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam itu termasuk di antara apa? Orang-orang yang jujur fi aqwalihi wa bara'atihi, di dalam ucapan-ucapannya. Dzalika al-iqrar, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Dan semua itu Yusuf berkata, hal itu agar dia, yaitu Al-Aziz, mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dzalika, kata Nabi Yusuf alaihissalam, liya'lama, supaya tahu rajanya, anni lam akhunhu bil ghaib, bahwasanya aku itu tidak berkhianat kepada dirinya. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cerita tentang apa? Bagaimana awal mulanya Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari penjara. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam minta keterangan kepada wanita-wanita tersebut tentang baroahnya, kebersihan Nabi Yusuf alaihi salam dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dari sini insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena agak banyak berkaitan dengan masalah wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Insyaallah semoga ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlis, yang ikhlas dan berusaha untuk mencontoh bagaimana menyelesaikan masalah itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, menjadikan semua menjadi kebaikan. Maka ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam ini akhirnya semua menjadi kebaikan. Rajanya menjadi baik, wanita-wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam itu menjadi orang yang baik juga. Dan inilah yang harus betul-betul kita contoh dari cerita Nabi Yusuf alaihi salam, karena cerita Nabi Yusuf alaihi salam ini betul-betul waqi' di dalam kehidupan nyata kita. Kita bermuamalah dengan pemerintah, kita bermuamalah dengan wanita, kita bermuamalah dengan saudara, kita bermuamalah dengan orang tua, bermuamalah dengan teman, dan itu semua ada pada cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini sedikit bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.